Hari ini Presiden mengatakan mari cintai produk dalam negeri, sekaligus mari kita gaungkan benci produk luar negeri. Saya ingin menilai atau mendengar penilaian Anda terhadap pernyataan kepala negara ini. Ajakan untuk mencintai produk UMKM menjadi sesuatu yang baik. Yang ingin saya tanyakan pada Anda, apakah Anda juga setuju dengan seruan mari kita benci produk luar negeri? Rosi, konteksnya ya saya melihat itu harus dilihat sebagai suatu aksentuasi affirmative action ya untuk kita cinta produk dalam negeri dan produk lokal. Jadi harus dipahami ya di dalam rapat kerja Komisi 6 dengan berbagai stakeholder asosiasi industri maupun dengan Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, kita tekankan pasca pandemi recovery COVID-19 ini terjadi pending barang-barang ekspor yang karena situasi ini akan bludak masuk ke berbagai negara termasuk Indonesia. Ya, jadi mencintai produk lokal sekaligus membenci produk luar negeri itu adalah dalam satu helaan nafas, bukan sesuatu yang harus dipertentangkan. Saya kira konteksnya kita harus pahami betul, konteks framingnya mirip perintah, affirmative action untuk situasi yang sebentar lagi kita akan kebanjiran berbagai produk impor yang sekarang ini terpending, dan menurut saya tepat kalau itu dikatakan bahwa istilah benci itu adalah sesuatu hal yang selayaknya dipahami dalam konteks membangun sikap mental ya untuk menumbuhkan semangat anak bangsa ini agar lebih kreatif di dalam memproduksi buatan dalam negeri dan sekaligus menumbuhkan kepercayaan diri. Ini penting. Sekali lagi Rosi, bahwa itu adalah suatu diksi yang dipilih memang agak vulgar. Saya melihat memang agak vulgar, tapi bisa dipahami sebagai semacam tepukan keras bagi sikap mental bangsa ini yang terus terang kita melihat sikap mental untuk lebih kreatif dan lebih mampu berdikari ini kurang dalam situasi-situasi konsumtif kita. Poin Anda adalah ini sesuatu yang vulgar tetapi dapat dipahami di tengah situasi di mana kita harus memproteksi produk-produk dalam negeri terutama dalam hal ini UMKM. Anda melihat ini sesuatu yang juga pidato yang heroik seperti kita melihat Bung Karno, yaitu mari kita ganyang Malaysia dan kita linggis Inggris. Yang heroik itu cara Bima Arya membela, itu yang heroik gitu. Termasuk cara Rocky mengkritisi yang kadang juga bikin panas kuping gitu kan. Tuh. Kuping boleh panas, tetapi akal itu kan harus lurus. Jadi akalmu kadang bengkok juga, Rok. Akalmu kadang bengkok juga karena kepentingan politikmu. Kalau kamu jadi dosen itu lurus-lurus. Tapi kalau kamu sudah masuk ke partisan politik ya bengkok-bengkok kayak Pak Mardhani, kayak saya. Ya udah, kita kasih kesempatan dulu dengan Bung Rocky. Jadi kita masuk di dalam kekacauan komunikasi massa. Kalau presiden memilih diksi dan diksi itu bersih, maka nggak perlu ada semacam upaya dari saudara Arya Bima untuk menghalangi orang berpikir bahwa presiden memang hendak membenci produk luar negeri. Jadi sekali lagi, yang dipamerkan sebetulnya adalah cara presiden raise issue itu. Kan kalau kita otaknya agak bagus itu, bangga itu lawannya bukan benci. Jadi banggakan produk luar negeri. Itu satu arah. Nanti orang nilai di etalase Plaza Indonesia ada mobil merek luar negeri dijual, sampingnya ada mobil merek Indonesia namanya SMK. Lalu orang nanti milih. Orang bangga membeli SMK walaupun itu fiktif. Yang penting itu adalah produk dalam negeri itu. Bukan dengan mengatakan SMK di depan, mobil asing, brand asing itu disimpan di gudang belakang itu sehingga nggak kelihatan. Itu artinya dungu namanya tuh. Kan mestinya orang memilih karena rasionalitas bahwa ini lebih efektif. Jadi terlihat bahwa untuk membela diri pun udah nggak punya kalimat. Saudara Bima Arya itu kehilangan kemampuan untuk bersabar mencarikan kalimat itu. Jadi dia langsung gaspol. Padahal sebetulnya yang dimaksud adalah biarkan persaingan itu hadir di dalam showcase, etalase, sehingga orang pilih.
Karena itu intinya maksimalkan produk kualitas dalam negeri supaya kebanggaan itu ada pada dalam negeri, bukan dengan menyingkirkan luar negeri. Itu namanya barrier to entry dan itu berbahaya di dalam semangat perdagangan bebas. Apa Indonesia mau autarki hanya karena kedunguan istilah membenci? Bagaimana mungkin ada istilah membenci? Kan timbul bahkan Gandhi memakai istilah ahimsa dalam upaya untuk melindungi dalam negeri. Permintaannya jangan membeli barang Inggris, bukan membenci barang Inggris. Jadi Gandhi aja paham itu. Jadi Pak Jokowi mungkin perlu diberikan buku ahimsa atau satyagraha oleh saudara Bima Arya. Tolong carikan PDF-nya sekaligus buatkan terjemahan atau ringkasan dari buku itu. Oke, Bung Rocky.